Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu dan pastinya dalam keadaan bahagia karena portal pendataan non-ASN khususnya untuk Kementerian Agama sudah dibuka Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa buka websitenya di pdm-nonasn.kemenag.go.id. Tampilan websitenya akan seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ada salam pembuka, selamat datang, dan ada menu cek data, informasi, dan fak. Nah, Bapak Ibu untuk yang masih bingung, ya ini ada bagian tanya jawab di bagian fak, klik saja. Banyak sekali pertanyaan di sini dan sudah disediakan jawabannya. Dan yang paling membahagiakan adalah apakah yang telah terdata di database BKN akan secara langsung diangkat menjadi ASN. Nah, sesuai amanat undang-undang bahwa penataan tenaga non-ASN, honorer, dan sebagainya yang ada di instansi pemerintah, penataannya diselesaikan paling lambat Desember 2024. Jadi, saya doakan Bapak Ibu semuanya di tahun 2024 ini dapat menjadi ASN secara resmi dan menambah kebahagiaan dan keberkahan di dalam bekerja. Ya, oke, langsung saja Bapak Ibu untuk cek data ya, apakah namanya tersedia atau tidak, sudah masuk atau belum. Kita masukkan NIK dan nomor KK Bapak Ibu masing-masing ya. Langsung saja kita masukkan NIK ya, ini ada NIK yang sudah saya siapkan punya teman ya, kemudian nomor KK-nya, kemudian klik centang saya bukan robot. Setelah berwarna hijau centangnya, kemudian cari data. Oh ini ya, alhamdulillah untuk nama atau nick yang saya masukkan itu sudah termasuk ke dalam pendataan ya, masuk ke dalam pendataan. Kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan adalah klik registrasi. Nah, setelah klik registrasi, kemudian Bapak Ibu silahkan untuk memasukkan NIK, nomor KK, nama, email aktif, dan telepon WhatsApp. Nah, Bapak Ibu yang harus diperhatikan di sini adalah untuk email aktifnya. Nah, email aktif yang ada di sini, Bapak Ibu tolong sekali untuk emailnya jangan sampai lupa sandinya. Kalau Bapak Ibu misalnya baru mendaftar nih ya, kemudian cek email dulu, emailnya aktif apa enggak, kemudian masih ingat sandinya atau tidak, coba login di tempat yang lain, misalnya HP atau di laptop, tetapi login yang baru, apakah sandinya masih benar atau Bapak Ibu mungkin lupa. Kalau lupa, Bapak Ibu silahkan buat email yang baru saja. Kenapa? Karena untuk pendataan non-ASN, email itu akan berkelanjutan sampai akhir, nanti akan banyak berhubungan dengan email. Begitupun setelah menjadi ASN ya. Kemudian di sini ada telepon WhatsApp ya, Bapak Ibu ya, pasti saya yakin punya WhatsApp semuanya ya. Nah, misalnya saya masukkan di sini, nah ini ada. Nah, klik centang saya bukan robot, kemudian klik kirim. Nah ini ya sudah selesai. Ini tadi saya sudah mendaftarkan untuk punya teman saya, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah belum ada konfirmasi ya, belum ada konfirmasi dari WhatsApp ataupun melalui email untuk username dan akun yang bisa kita gunakan. Kalau Bapak Ibu langsung mendapatkan email ataupun WhatsApp, Bapak Ibu bisa klik login, kemudian masukkan di bagian sini ya, NIK atau NIP, kemudian password. Nah, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan konfirmasi melalui WhatsApp ataupun email ya, Bapak Ibu bisa cek emailnya. Emailnya dicek nanti di bagian, sebentar, saya di bagian spam ya, di bagian kotak masuk dicek apakah ada atau tidak. Kemudian di bagian sampah ya, di bagian sampah, kemudian di bagian spam. Nah, semuanya dicek. Siapa tahu nanti ada email yang dimasukkan ke situ karena mungkin dianggap sebagai email yang tidak diinginkan oleh penyedia jasa email ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu belum mendapatkan konfirmasi tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, mengingat waktu
pendataan yang sangat singkat, yaitu sampai dengan tanggal 5, Bapak Ibu bisa siapkan dulu ya, siapkan dulu untuk pengisian website tersebut. Yaitu yang pertama ada foto formal ya, JPG formatnya Bapak Ibu. Biasakan gunakan background merah untuk pendataan resmi seperti ini. Ukurannya ya bebas lah, bisa 4x6 atau 3x4 ya, atau rasionya itu. Nah, backgroundnya merah. Apakah harus pakai dasi? Tidak. Sementara ini belum diwajibkan untuk menggunakan dasi, tetapi menggunakan pakaian formal gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, KTP. Kenapa KTP harus disiapkan? Ini tidak di-scan ya. KTP ini untuk menuliskan alamat nanti Bapak Ibu di website pendataan ya, biar sesuai, tidak saya RT berapa atau di jalan berapa atau di apa, nah sesuaikan dengan KTP Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah scan ijazah ya, ini scan ijazah dan transkrip nilai. Bapak Ibu saya sarankan untuk scan ijazah menggunakan alat scanner ya, tidak menggunakan HP. Terpaksanya kok adanya HP ya dicoba saja. Kemudian formatnya berupa PDF. Nah, selain scanan itu, Bapak Ibu juga siapkan nih tabel seperti ini. Yang pertama adalah kolom jenjang, kemudian ijazah, tanggal lulus, program studi, dan nama sekolah ya, dari SD sampai dengan yang terakhir. Nah, untuk apa tabel ini diisi Bapak Ibu? Untuk memudahkan nanti ketika pengisian, sehingga Bapak Ibu akan lebih cepat selesai. Iya, kalau websitenya lancar. Kalau websitenya tidak lancar, Bapak Ibu akan lebih terhambat lagi ya. Siapkan ini. Kemudian yang keempat adalah scan SK pekerjaan. Nah, ini biasanya yang sangat banyak ya, karena pengabdian mungkin sudah 10 tahun, setiap tahunnya dapat SK atau bahkan ada yang lebih. Nah, siapkan tabel seperti ini. Yang pertama adalah nomor SK, yang kedua adalah tanggal SK, yang ketiga jabatan, yang keempat penandatangan ya, mohon maaf. Kemudian yang kelima adalah jabatan penandatangan. Nomor SK adalah ya, tanggal SK ada, jabatan adalah tugas kita di situ, misalnya pramusaji atau misalnya pustakawan atau guru apa, misalnya seperti itu. Kemudian penandatangan siapa, misalnya kepala madrasah. Oh, nama, ini penandatangan itu nama, misalnya namanya Ahmad Romlan misalnya itu ya. Kemudian jabatannya adalah kepala madrasah misalnya ya. Itu untuk guru. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang harus disiapkan scan SPTJM. Ini formatnya juga PDF ya. Untuk Bapak Ibu, untuk scan seperti ini yang menggunakan alat scanner, kualitasnya di angka 300 itu sudah cukup ya. Kemudian contoh SPTJM bagaimana ini? Contohnya ada, nanti Bapak Ibu juga bisa download di link, atau file ini juga nanti akan saya kirimkan di link deskripsi video ini ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk contoh SPTJM-nya Bapak Ibu, ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Oke, nah ini contohnya ya, Bapak Ibu juga bisa download nanti. Jangan lupa di bagian sini diisi dengan lokasi Bapak Ibu, kemudian tanggal penandatanganan, jangan lupa materai 10.000. Kemudian di bawahnya adalah nama Bapak Ibu semuanya. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk materai jangan lupa ya. Kemudian nama, nick, dan lain sebagainya juga harus disesuaikan. Usahakan menggunakan huruf besar semua biar jelas. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya belum dapat konfirmasi atau email atau melalui WA, Bapak Ibu siapkan dulu data-data ininya sambil mengecek secara berkala WA. Kalau WA setiap hari ada lah ya, misalnya dipegang HP-nya. Tapi kalau email, Bapak Ibu cek secara berkala, bisa 1 jam sekali. Kemudian dicek di bagian kotak masuk, bagian spam, ataupun di bagian sampah ya gitu. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya ya. Selamat berjuang. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa terangkat menjadi ASN dan menambah keberkahan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.